Secara khusus, fenomena yang ada adalah komunitas umat Islam yang domainnya, yang kontribusinya di dalam membangun negara ini besar sekali. Tapi terjadi marginalisasi yang luar biasa. Nah, tentu mereka berpikir ini harus ada perubahan. Yang melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di Has Channel. Lanjutkan bisik-bisik politik dengan Profesor Abbas Taha. Kemarin kita bisik-bisik tentang jangan lupa jas merah. Ya. Prof, gimana? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bib. Cuaca sekarang ini dari BMKG itu sangat tinggi ya. Jadi perlu dijaga juga. Kalau bepergian dibatasi begitu. Ya. Tapi yang tidak boleh berhenti itu berpikir bagaimana republik ini menjadi baik. Iya. Memang ada tanda-tanda alam yang tidak bersahabat, kata orang terkini ya. Tapi sebelum kita mulai acara ini, saya kembali mengingatkan tentang jas merah. Ya, jas merah. Ingat Bung Karno kita. Ya, kita saat ini di 2023 ini menjelang 2024, kita berduka, Prof ya. Kita berduka, teman kita seperjuangan sudah meninggalkan kita di tahun ini. Beberapa tahun sebelumnya, setelah Pilpres, kita kehilangan dua sahabat, dua pejuang besar. Ya. Mungkin Prof masih ingat ya Pak beliau? Oh iya, Bib, kalau pejuang besar itu yang menyangkut Pilpres. Kenegaraan terkait dengan Pilpres itu dua bersaudara. Ya, siapa aja? Yaitu mantan Panglima Bapak Joko Santoso, kemudian adik kandungnya Toto yang dulu pernah menjabat sebagai sekjen di Depsos. Jadi dua tokoh ini yang memperjuangkan di Pilpres kemarin sudah meninggalkan kita. Ya, nah sedangkan tokoh lain yaitu seorang seniman pembalap yaitu Alex Asmadebrata yang terkenal dengan posko askanya yang berjuang juga mendukung Asa Center. Ya, Asa Center di Cikajang 60. Ya, kembali ke Dan juga kami waktu itu ada GMJ. Ya enggak, yang bermarkas di Masjid Baitur Rahman kemudian pindah ke Danau Toba. Ya. Nah, jadi kalau kembali ke Asa Center, Prof, banyak sekali kenangan. Kenangan dan perjuangan seorang pembalap, betul-betul pembalap sejati kalau saya bilang. Di usia mudanya sebagai pembalap mobil, tapi di usia senjanya dia sebagai pembalap kebenaran. Iyalah, artinya giroh pergerakan perjuangan sebagai fighter dalam berwibaya itu ada pada dirinya. Tapi satu lagi Bu, ini baru-baru ini kemarin kita juga ditinggalkan oleh dua tokoh masyarakat. Ya, salah satunya adalah sobat saya yang seumur, yang kami sudah 45 tahun lebih di kampus Universitas Islam Asy-Syafi'iyah bersama dengan almarhumah Prof. Dr. Tuti Alawiyah, yaitu Prof. Dr. Mobarok, salah satu pendiri Partai Demokrat. Ya, juga telah dipanggil. Padahal sehari sebelumnya rapat, ya begitulah. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Begitu juga soal Pilpres, begitu. Nah, kemudian satu lagi yang kedua, ini M. Taufik. Muhammad Taufik ya. Yang baru saja nyebrang meninggalkan rumahnya, ya pindah ke. Nyebrang atau terusir? Ini dua hal tergantung bahasa kita lah. Tapi yang santernya beliau sudah berada di kubu lain, dan ternyata juga Allah memanggilnya. Nah, kita doakan. Dan barangkali Bib kita perlu kirimkan Al-Fatihah betapapun untuk beliau-beliau itu. Karena
tentu setiap orang ada kurang lebihnya. Namun kita sebagai muslim, mari kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Ruhi, Profesor Ya, Ahmad Mubarak, ya, wa Muhammad Taufik, wa Muhammad Alek Asma Subrata. ya. Satu lagi Bapak Toto yang belum lama, yang sudah cukup lama, yang terkini ya Muhammad Taufik. Jadi kita kirimkan Fatihah, semoga amal ibadah dan semua yang dia perjuangkan tetap membara di hati kami yang masih ada. Jangan khawatir, kami akan terus perjuangkan sampai tercapai cita-cita almarhum semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afwan. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah segala dosanya. Allah, ya Allah, mudahkanlah segala cobaan bagi keluarganya. Ya Allah, jauhkanlah mereka-mereka dari azab-Mu. Ya Allah, berikanlah ketenangan pada keluarga yang tinggal. Semoga beliau, mereka-mereka memberikan teladan kepada kita yang masih ada. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, karena berdua ya. Iya, karena berdua. Iya, karena istirahat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dalam kesempatan yang menurut saya cukup sedih ya. Sampai sempat saya membuat semacam video singkat yang saya tunjukkan kepada saudaraku Sandiaga Uno beberapa hari lalu. Oh iya, saya ngikuti Bib, ngikuti itu. Jadi keharuan saya terhadap perjuangan sebelumnya, saya mengingatkan saudaraku Sandiaga Uno bahwa kita ini harus menegakkan kebenaran. Jadi demi kebenaran, demi bangsa dan negara, saya menghimbau kepada beliau agar membantu atau tetap ikut aktif dalam memperjuangkan Pilpres 2024 akan datang. Karena beliau masih muda, beliau punya segalanya, beliau punya kemampuan. Ya, kemarin beliau sudah ada di rezim saat ini, yang tugasnya masih dijalankan. Ya, insya Allah ke depan ini bangsa ini masih membutuhkan. Masih membutuhkan pemimpin-pemimpin sejati, pemimpin-pemimpin yang memang nawaitunya untuk memenuhi bangsa dan negara. Jadi, saya menganjurkan secara terbuka. Ya, kalau kemarin tuh beliau berpasangan dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung oleh Prabowo, ya kita juga berharap mudah-mudahan bergabung kembali ke rumah kebenaran. Karena di situ sudah ada misi-visi yang betul-betul untuk menegakkan kebenaran. Walaupun kita tidak ansih sebagai wapres, tapi apapun namanya, bergabung di satu tempat yang baik dan benar, insya Allah bermanfaat buat bangsa dan negara. Terutama dalam rangka perubahan. Ya, itu jelas karena perubahan ini keniscayaan. Karena kita melihat suatu bangsa tidak akan bisa maju tanpa perubahan. Betul. Ya, jadi kita tidak bisa seperti status quo itu bertahan lama-lama, tidak bisa. Harus ada perubahan dan perubahan. Ya betul, Bib. Jadi kalau kita melihat ya apa yang digaungkan jas merah itu, apapun oleh founding fathers kita, para tokoh-tokoh kita sebelum kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan dan setelah merdeka, dengan segala kekurangannya mulai dari Bung Karno, Pak Harto, sampai kepada Pak Jokowi dewasa ini, ya tentu kita harus ingat apa yang telah mereka perbuat yang baik-baik. Yang tidak baik tentu harus dicatat untuk diperbaiki. Nah ini. Nah untuk itu
kita pun walaupun masih dalam perjalanan ini, tapi pada saat ini sangat berat sekali NKRI ini dari beberapa segi. Nah, ini mungkin terjadi sesuatu yang mereka ini lupa akan jas merah, lupa akan apa yang terjadi pada era yang lalu, yang baik digunakan, yang tidak baik ditinggalkan mestinya. Nah, jadi misalnya saya kalau pada eranya Pak Harto, di situ oligarki ada, tapi masih dikendalikan. Tapi terakhir kelompok oligarki diajak untuk berkontribusi untuk membangun perekonomian bersama Bumi Putra, menolak mereka. Nah, sudah tidak bisa digunakan. Tetapi pada era sekarang ini mendapat tempat, mendapat rumah, tidak hanya di bidang ekonomi, sudah mulai cawe-cawe ke bidang politik. Nah, ini gimana letaknya? Kalau kita bandingkan ya, Habib ya, kita lihat kalau di dalam dunia Islam itu, karena peradaban dunia ini dari Islam, Barat mengakui. Saya beberapa kali ke Eropa dan pernah tinggal di Eropa, juga di Cina, di Taiwan, seminar di Hong Kong sebagainya. Nah begitu, disitulah saya dipanggil profesor sebagai akademisi ya, tapi tidak di SK kan di Republik ini. Nah kemudian kita lihat misalnya saja, begitu jatuhnya Bani Abbasiyah, tenggelam itu, turun. Naiknya Yunani dan Rum, tapi kemudian lahirlah seorang anak muda persis pada saat kejatuhan Istanbul atau Andalusia itu, yang terakhir oleh Sultan Mehmed ya, itu ya. Nah, kejatuhan itu luar biasa. Karena apa? Ini lupa dia bagaimana Turki Utsmani ini yang dibangun oleh Utsman, seorang putra bey panggilannya di dalam komunitas yang kecil, anaknya Ertugrul, tumbuh berkembang mengajak temannya dengan gagah berani, ya berkomunikasi, seorang retorik yang baik, seorang diplomasi yang bagus, tegar, jujur, dan kemudian mendakwahi Islam dengan menerapkan politik Islam yang sesungguhnya. Nah, itu dia, kembali. Tetapi kemudian ini dilupakan oleh penerusnya. Jadi kalau kita kembali ke Indonesia, ya kita melihatkan ada dua tokoh muda, ya kan, dua intelektual muda, dua-duanya pernah berpasangan dan memenangkan di Pilgub DKI 2017. Oh iya, ya betul. Nah, jadi dalam rangka bisik-bisik ini, kita juga perlu mengingatkan kembali bahwa jasmed tadi, jangan lupa jas merah, karena Anda terpilih. Anda duduk memegang jabatan itu karena apa? Nah, ini yang kadang-kadang yang perlu ada kehati-hatian. Karena berpikir seorang yang demokratis, ya kemudian saya ini jadi karena didukung, yang mendukung tidak meminta pamrih, tapi bukan berarti harus dilupakan mereka. Itu dia. Jadi kembali ke tadi ke 2017. Itu kan timbul Ijtima 1, 2, 3, dan 4. Oh iya, karena waktu itu sangat berat. Jadi ulama itu bersepakat melakukan ijtima untuk strengthening, penguatan. Gitu. Nah, jadi dalam rangka Pilpres 2024 ini, kira-kira beberapa minggu lalu, saya itu dapat lagi WA dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra. Beliau sempat bertanya, Beb, apakah ijtima ini akan dilakukan lagi pada Pilpres 2024 akan datang? Saya spontan, saya jawab. Saya bilang, Prof, perlu diketahui kenapa terjadi ijtima. Itu karena ada penistaan agama. Jadi, untuk 2024, saya kira tidak perlu lagi. Nggak ada gunanya lagi. Tapi akhir-akhir ini, setelah berjalan dengan waktu, saya melihat suatu penghalangan terhadap salah satu capres atau pendoliman secara nyata, dan bahkan mereka berjamaah memusuhi salah satu putra terbaik bangsa. Saya jadi berpikir lagi, jangan-jangan ijtima ini masih kita butuhkan. Oke, jadi gini, Beb.
Ya, saya sebetulnya di luar pembicaraan Habib dengan Yusril sama Hendra ya. Tapi saya sendiri, maaf, agak kurang sejalan dengan beliau. Ya, jadi karena beliau itu kemudian berpirau, menggelinding, ya, masuk dia men-state mendukung 01. Pada waktu itu belum selesai, istimewa sudah berjalan, ya. Jadi untuk istimewa ini, kalau saya melihat dari dua hal yang melatar belakangi dan dasar pemikiran, apakah memang perlu? Nah, Habib bilang tadi ya, karena kondisi. Jadi kalau latar belakangnya adalah begini. Ijma ini kan mewakili ulama. Ulama ini wakil daripada komunitasnya, yaitu umat Islam yang jumlahnya sekitar 220 juta. Apakah dia Muhammadiyah, Nahdliyin? Nah, kita tidak melihat itu. Tapi yang jelas fenomena yang ada secara umum, NKRI ini sudah remuk dari segala aspek. Ideologi, politik, ya, sosial, budaya, ekonomi, sudah totally remuk. Oh, dikatakan JNP naik, itu hanya kepada untuk orang pribadi. Jadi, tapi kesejahteraan menurut tidak ada. Itu satu, secara umum. Tetapi secara khusus, fenomena yang ada adalah komunitas umat Islam yang domainnya, yang kontribusinya di dalam membangun negara ini besar sekali. Tapi terjadi marginalisasi yang luar biasa. Nah, tentu mereka berpikir ini harus ada perubahan. Yang melakukan perubahan ini ada kandidat. Kandidat ini ya ternyata telah punya rekam jejak yang baik. Jadi saya masih punya catatan, Prof, tentang Ijtima kemarin. Kalau kita lihat dukungan dari Ijtima itu kepada beberapa partai, itu luar biasa hasilnya. Khususnya Gerindra itu mendapat 2 digit. Gerindra. PAN juga kecipratan. PKS juga. Itu menjadi catatan saya. Jadi saya waktu itu pada saat Ijtima tidak dipatuhi oleh yang mendatangkan itu, saya sempat protes. Saya tetap protes karena kita sebagai bagian dari Ijtima ulama itu tidak dapat menerima. Kenapa tiba-tiba tinggalkan begitu saja tanpa ada kesan sedikit pun. Padahal kalau kita melihat catatan sejarah, Gerindra dapat 2 digit, PAN juga naik, PKS juga naik, itu sangat luar biasa. Seharusnya mereka berterima kasih. Banyak yang bisa duduk di DPR itu karena efek daripada dukungan Ijtima ulama. Ya, dan mereka lupa. Mereka yang datang, mereka yang berkumpul dari daerah-daerah, adanya wisata religius, yang mereka berperan di TPS-TPS, walaupun di TPS juga tugasnya banyak yang meninggal. Jadi memang beberapa partai itu memperoleh, namun kemudian tinggal tiada pesan dan tiada kesan. Tapi berakibat kesan yang dalam terhadap perilaku politik. Nah, ini yang kita lihat, gejala itu sudah ada. Gitu. Mereka boleh melupakan, tapi sejarah tidak bisa melupakan itu. Karena semuanya tercatat. Betul, sama juga seperti misalnya Sultan Turki Utsmani yang terakhir, dia melupakan gaya hidup hedonis, lupa dia dengan nenek moyangnya Utsman Ghazi, anaknya Ertugrul, yang berjuang sehingga dinasti atau Turki Utsmani itu seperti apa? 600 tahun berjaya. Oke, sekarang kita kembali ke dinasti Jokowi. Yang sudah 2 periode menjabat, sekarang menjelang Pilpres 2024 ini, berkali-kali kita akan mengingatkan agar menjadi betul-betul wasit yang baik, wasit yang meninggalkan jejak baik ke depan gitu loh. Nah, beberapa hari lalu, Prof, saya sempat tercengang. Saya, ada apa? Sampai kantor Majelis Ulama Indonesia didatangi seseorang membawa senjata api dan membunuh. Untungnya tidak ada korban. Ada korban tapi tidak ada mati. Akhirnya meninggal. Yang meninggal bukan korban, tapi si pelaku. Tetapi
Nah, ini tanda tanya besar. Siapa yang berbuat? Dan ini karena pelakunya sudah nggak ada, sulit, Prof. Untuk ditelusuri. Ya, nah ini kita memberikan suatu catatan kepada pimpinan Kapolri saat ini untuk betul-betul bersiaga. Karena jangan gara-gara hal kecil bisa berdampak luar biasa. Karena MU ini simbol. Ya betul, Bib. MU itu adalah lambang simbol. Berkumpulnya ya raksasa komunitas Islam di dunia, yaitu Nahdliyin dan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar dan terkaya di Indonesia, di dunia, Muhammadiyah dengan massa 25 juta lebih. Apalagi Nahdliyin dengan jajaran yang luas, massanya yang lebih besar daripada Muhammadiyah. Nah, ini belum lagi yang lain-lain yang duduk di sana. Jadi ini artinya nggak tahu apa ini mengintimidasi atau memancing di air keruh atau menstimulus untuk terjadinya chaos. Tapi saya rasa tokoh-tokoh Nahdliyin Muhammadiyah yang berada di Himalaya akan bijak menanggapi ini. Tapi seperti yang Habib katakan tadi, ini pimpinan Kapolri dan jajarannya harus siaga penuh ini. Ya, ini siaga 1 atau siaga 2 nih, ya. Karena bulan-bulan itu sudah terjadi. Ya mungkin belum siaga, tapi setidaknya ya waspada. Ya. Nah, karena pembenturan umat Islam ini semakin hari semakin kelihatan. Jadi kalau memang sampai satu lembaga Majelis Ulama Indonesia yang begitu kita kagumi, yang begitu kita menjadi panutan ya sebagai lembaga tinggi, lembaga yang memang menampung semua aspirasi umat ya, bukan bicara hanya umat Islam ya. Jadi kita prihatin yang dalam. Jadi kami mengharapkan dari SMP sini mengharapkan agar betul-betul kasus ini diusut tuntas hingga tidak punya dampak di belakangnya. Karena gimana pun juga ini suatu hal yang luar biasa. Menjelang Pilpres ini ya hal-hal sekecil apapun bisa menjadi pemicu. Seperti komoditas politik. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi kembali lagi ke elit-elit politik yang selama ini berpesta pora. Mereka lupa bahwa ajal menantimu. Contoh sederhana, kita lihat Prof. Ahmad Mubarok, sahabat kita. Beberapa bulan lalu saya masih ngobrol. Kemarin Prof bilang beliau masih mimpin rapat. Tapi hitungan menit beliau meninggalkan. Nah, saya juga berharap agar dia itu sahabat saya, teman diskusi yang kami sudah sama-sama 45 tahun lebih di Universitas Islam Asyadiyah. Ya terakhir kan kita rombongan kan datang ketemu diterima Anies Baswedan, beliau sempat bicara. Yang pertama diterima oleh Iya, di akhir jabatan Anies Baswedan kemarin kan kita kan sempat silaturahmi. Beliau datang ke sana, sempat bicara di situ. Beliau salah satu pengagum Anies Baswedan, karena beliau juga tergabung di Asa Center. Beliau begitu antusias melihat satu tokoh yang memang dia lihat bagus, dia support terus-terusan. Sampai begitu saya menulis buku, beliau juga langsung ingin memberikan sambutan pada buku itu. Jadi ini contoh teladan yang luar biasa. Tapi ini peringatan dari Allah sebetulnya. Agar elit-elit politik sekarang ini, terutama yang sudah sepuh, ingat, ajal menantimu. Jangan lupa. Karena kontrak politik, kontrak umur itu sudah semakin hari semakin mendekat. Gitu. Jadi, apalah artinya harta? Apalah artinya jabatan? Apabila tiba ajal. Yang kita harapkan pada saat tiba ajal itu amal kita banyak ya, untuk mendampingi kita di kubur nanti. Jadi hindarilah, berbaktilah kepada bangsa dan negara selama sebagai menjabat sampai terakhir. Kita lihat sendiri
wakil presiden ikut bicara. Menteri-menteri, tolong Anda yang jangan cawe-cawe masalah pilpres, cawapres. Negara ini Anda masih punya tugas sampai seorang wakil presiden ikut bicara. Gitu loh. Jadi kita prihatin gitu loh. Sudah. Nah, inginnya kita ini kalau sudah dikasih peringatan dari seorang wakil presiden, ya setidaknya kan presiden pun mengerti gitu loh, bahwa ini hal yang salah. Karena wakil presiden ini kan ulama, orang tua, pemikirannya jauh ke depan. Dan selama ini barulah dia berbicara, mengingatkan dengan lembut, tapi sebetulnya keras itu, Bib. Ya kalau nama seorang ulama sudah bicara itu kan keras, apalagi terbuka. Ya walaupun kata-katanya sedikit itu sudah sebetulnya buat pelajaran yang lagi menjabat saat ini gitu. Gitu. Jadi mereka boleh berkelit, oh saya bisa atur waktu, bla bla bla, nggak bisa, tidak mungkin. Sangat kasat mata, terlihat telanjang apa yang mereka lakukan. Itu janganlah kita kata dan perbuatan tidak sesuai gitu. Kalau memang salah, ya berbalik aja, mohon maaf, mungkin kemarin keliru, kan gitu kan? Ya apa salahnya berjiwa besar gitu. Oke, kemarin budaya politik dan menerapkan budaya politik yang baik, yang koridornya adalah konstitusi, yang acuannya adalah budaya lokal Indonesia, yang sebetulnya santun. Tapi satu hal, ini merupakan rekam jejak sejarah juga, karena Belanda itu banyak meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Adu domba, divide and impera itu Belanda. Dan itu masih dipakai saat ini. Masih dipakai. Kemudian mengkerdilkan orang, membodohkan orang. Jadi ini kan ada proses pemiskinan, proses pembodohan. Proses pemiskinan ini ada untuk mudah diatur. Kapan Prof ini bisa berhenti, Prof? Kira-kira? Berhenti kalau ada perubahan. Harus ada perubahan, perubahan harus terjadi. Dan kita berdoa ke atas, ke langit, berbuat. Ya, jadi istilahnya, dan ini harus dilakukan. Ya. Dan saya rasa ini kalau tidak terlambat kita. Karena apa? 2-3 negara besar ini cawe-cawe untuk Republik Indonesia. Satu, karena tidak suka dengan besarnya umat Islam. Yang kedua, karena sumber daya alam yang bisa dikapling-kapling. Seperti kasus Irak, kasus Libya. Habis itu semua. Dengan dalih mempunyai senjata yang luar biasa. Dengan dalih ini, maka datanglah Bush dengan mengirim tentaranya. Ini teroris dunia ini. Sesuai Bush ini ya. Nah, kita untungnya hebatnya lagi karena jahitan kita ya, beribu pulau, jaraknya antara London, New York, kemudian dengan sultan-sultan yang ada ini. Untung kita dipersatukan dalam satu bahasa, satu nusa, satu bangsa, Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau sudah pada saatnya ini, kita tidak bicara etnis, tidak bicara agama. Lihat, kemarin Anies itu di Kaltim, di Kalpar, luar biasa lautan manusia menyambutnya ya. Ini saya tidak sedikit-sedikit Anies, enggak. Ini dia talking about the facts, ya, data yang jelas. Jadi tidak hoax. Ya. Malah data-data itu informasinya datang dari negeri jiran lagi mereka yang punya malam. Iya, sebetulnya euforia Pilpres ini kan kita sambut dengan apa? Dengan gembira, jangan dengan permusuhan gitu loh. Tapi yang kita lihat perilaku politisi ini khususnya partai-partai ini kok masih apa namanya? Masih berusaha keras terus menciptakan suatu perpecahan antara satu dan lainnya. Itu yang sebetulnya nggak bagus ya. Nah, jadi banyak sindiran juga kemarin istana digunakan sebagai tempat cawi-cawi partai politik gitu loh. Jadi ya, saya juga sempat kaget ya. Semua partai dipanggil, satu partai yang jasanya menurut saya luar biasa. Luar biasa jasa Nasdem terhadap Jokowi. Kita lihat 2014 menang, belum selesai dia udah bilang 2019 nanti dia dukung Jokowi. Suatu hal yang luar biasa. Tapi kenapa kok bisa dimusuhi sampai detik ini? Saya nggak habis pikir. Ada apa? Ini kan
fakta ya. Fakta dan semua orang tahu. Tidak usah elit politik lah. Siapa pun ngerti. Betapa kita kaget-kagetnya saat itu 2000 jabatan yang 2014 ke 2019 belum selesai. Itu Nasdem sudah terang benderang mendukung untuk 2 periode. Dan sampai menang. Dan sampai detik ini mereka masih confirm untuk menuntaskan 2019 sampai 2024. Tetapi apa lacur? Ya. Tiba-tiba pertemuan beberapa partai politik beliau tidak diundang dan tidak dilibatkan. Alasannya apa? Karena sudah punya koalisi sendiri. Ya, jadi begini, apapun bisa terjadi. Namanya politik, ya politik itu pagilian, yang lainnya, tapi satu hal yang luar biasa dari Nasdem ini, yaitu ke langit. Oh, iya. Makanya saya bilang itu satu pendirian yang luar biasa. Sampai detik ini saya tidak yakin apapun yang digonjang-ganjingkan orang luar tentang tiba-tiba nanti Nasdem akan menarik diri. Saya tidak yakin sama sekali. Karena satu hal yang mustahil buat saya. Jadi kembali lagi saya prihatin, Prof. Prihatin itu dengan kapan sih selesainya cawe-cawe ini gitu loh. Jadi cawe-cawe itu selesainya nanti September, enak. Dan atau ya sekitar bulan Idul Adha lah. Ini artinya di situ ada kan hari raya korban. Jadi mungkin pada saat itu juga ada korban politik, ada korban intimidasi. Na'udzubillah min zalik, semoga itu tidak terjadi, Prof. Karena kita tidak menginginkan pesta demokrasi ini ada korban lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi kita dalam diskusi ini selalu mengingatkan, memberikan pencerahan kepada masyarakat umumnya, kepada elit politik. Ya, kembalilah ke jalan yang benar gitu loh. Karena kalau kita kembali jalan yang benar, memang berat, tapi hikmahnya nanti banyak hikmahnya gitu loh. Nah, contoh yang terkini saat ini ya, begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan, begitu semena-menanya pimpinan daerah mentelantarkan rakyatnya, bertahun-tahun jalan hancur lebur dengan segala macam protes tapi tidak didengarkan. Tiba-tiba ada semacam TikTok, ya cuma kecil aja tanya, hanya TikTok, ya mancing di situ, udah nyebur-nyebur di situ, tiba-tiba jadi suatu hal yang luar biasa, sampai presiden turun tangan ke lapangan, dia jalan naik mobil mewah, di jalannya hancur lebur. Saya sampai berpikir, presiden kita kok begitu peduli ya kepada rakyatnya. Tapi kenapa timingnya nggak tepat gitu loh? Kalau seorang presiden itu magamnya tuh tinggi, bukan harus turun ke bawah seperti itu. Tinggi sekali magamnya gitu loh. Tidak perlu dia sampai turun ke lapangan dengan mobil mewahnya datang ke tempat yang hancur dia dengan bersusah payah. Sementara gubernurnya melihat pakai helikopter. Helikopter dia turun, presiden turun ke bawah. Ini apa namanya, hal yang mengganggu di nalar. Gitu. Iya, mengganggu nalar saya gimana? Dulu zaman Soeharto saya pernah mengalami, Prof. Itu Pak Harto itu begitu dia lewat di jalan tol, di gerbang tol Tomang itu dia di gerbang tol Grogol, waktu itu agak pelan dia. Dia agak pelan, dia lihat kotor jalanan. Itu dia berdehem. Kotor ya. Saya kebetulan waktu itu kontraktor di Jasa Marga. Yeah. Kita kalang kabut pimpinan Jasa Marga tuh begitu dehemnya Pak Harto itu. Malam itu juga kita dikerahkan seluruh kontraktor tuh turun ke lapangan bersih-bersih. Itu di bawah seorang Presiden Soeharto. Karena magamnya tuh tinggi gitu loh. Tapi kalau ini saya juga sedih gitu loh. Kenapa harus seperti itu? Oh, barangkali begini. Dalam ilmu manajemen ada tipologi dan gaya kepemimpinan atau manajemen style. Jadi ini barangkali bisa diterbitkan buku ilmu manajemen baru ini. Ada gaya kepemimpinan yang demikian. Cuma gaya kepemimpinan yang demikian itu yang ada itu zaman Abu Bakar atau Umar. Dia keliling
rumah-rumah. Adakah masyarakat yang belum makan? Adakah yang mereka masih butuh bantuan? Begitu. Tapi Ya, kondisinya begitu. Itu makgul ya, masuk akal ya. Karena kondisi WhatsApp itu kan belum begitu banyak. Sekarang kan luas, semuanya bisa diperintahkan lewat apa namanya, lewat jejaring. Dan infrastruktur yang bisa digerakkan. Iya, jadi kenapa harus dia bersusah payah sampai memberikan contoh? Itu sebetulnya mengurangi wibawanya sendiri. Jadi begini, barangkali desainer untuk program tersebut ini salah kaprah sehingga artinya mungkin maksudnya itu menyatakan merakyat atau mungkin maksudnya untuk pencitraan, tapi di satu sisi gubernurnya naik coprok gitu. Jadi makanya saya bilang tadi dehemnya Pak Harto itu bikin geger. Tapi ini ya sudahlah, itu yang sudah berlalu ya. Ini cuma kita memberikan catatan aja. Ini kan buat ada jas merah. Memberikan catatan bahwa negeri ini di akhir-akhir kepemimpinan ini kok apa namanya ya terpaksa kita ikut cawe-cawe terus ya. Iya, jadi begini, cawe-cawe kita ini sudah macam gaduh-gaduh ini ketoprak. Di satu sisi ya enggak, Habib melakukan himbauan terhadap Sandi, di satu sisi mengingatkan ya apakah dengan kondisi saat ini tentang cawe-cawenya beberapa kelompok untuk menghambat jalannya demokrasi dan pemilu yang ini, sehingga diperlukanlah ijtima ulama. Tidak, dan melibatkan pemikiran Yusril. Ya, nah setelah itu kita lihat lagi kejadian-kejadian di lapangan yang ada yang tidak bisa diterima oleh nalar, gitu kan. Nah, terus ya ujung-ujungnya bagaimana? Nah, ujung-ujungnya tentu jangan lupa tadi kita sudah menyampaikan ya doa dan al-fatihah kepada almarhum pejuang 2019. Kemudian yang baru saja dua tokoh ya yang fenomenal, Prof. Mubarok dan Muhammad Taufik. Ya, semoga berkenan bagi kita. Ya, Bismillah ini harus selalu ada. Dan saya ingat sekali bahwa tahun 55 adalah pesta demokrasi yang paling luber dan jompil yang diselenggarakan oleh kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri, dan itu diakui dunia. Hari ini Prof, saya akan memberikan satu apresiasi lagi. Terhadap siapa ini? Terhadap yang kita bicarakan sebelumnya. Itu. Jadi sudah terbentuk tim Satgas TPPU. Gitu. Yang kemarin kita bicarakan bahwa Mahfud MD sudah membuat tim Satgas TPPU untuk apa namanya meneliti, mencari tahu tentang 349 triliun. 349 triliun. Dan itu melibatkan pihak luar. Yunus Hussein, mantan ketua, kalau nggak salah mantan ketua PPATK ya, itu dilibatkan dari institusi luar, dia bergabung di dalam. Nah, mudah-mudahan himbauan kita yang berkali-kali kita sampaikan di podcast ini didengar. Karena kalau betul-betul itu memang diteliti, ditelusuri kemana uangnya, itu menjadi catatan sejarah bahwa di rezim kedua ini Presiden Jokowi ini meninggalkan legasi yang baik. Karena pemberantasan korupsi itu salah satu target yang dicanangkan. Ya, target yang dicanangkan, tapi lembaganya dikebiri dan didukung oleh pengambil kebijakan publik, itu orang-orang di DPR dan pemerintah. Nah, why? Itu juga pertanyaan. Ini dikebiri supaya tidak efektif agar mereka juga aman, karena mereka ikut berjamaah melakukan juga, katanya tanda kutip. Jadi good governance. Ya, mudah-mudahan melalui perubahan yang akan terjadi ini, kita desak siapapun presidennya, kita akan dorong untuk melakukan perubahan. Nah, ini kita pakai terminologinya Surya Paloh ini yang sudah meminta pada Allah, laknatlah aku kalau aku tidak melakukan apa yang aku sampaikan, begitu kan? Itu ke langit. Semasa mereka katakan saya sebagai pimpinan akan berbuat dengan apa yang ini kan.
Nah, untuk itu nanti kita ingatkan mereka-mereka yang menjadi pimpinan ini agar secara sistematis dan baik tegakkan hukum ini sehingga good governance bisa dilakukan dan negara kita bisa masuk dalam waktu yang singkat sebagaimana juga Turki ya dengan Erdogan dan presidennya itu bisa dalam waktu singkat membawa Turki ke area yang masuk yang diperhitungkan dari secara ekonomi dan juga. Ini ada berita menarik, Prof. Menarik ini. Saya juga perlu memberikan satu semacam catatan ya. Jadi sudah hampir seminggu ini pendaftaran caleg dan DPD sudah mulai. Sekarang hampir semua calon-calon ini sudah berbondong-bondong pergi ke kepolisian membuat semacam surat. Nah, saya menghimbau dalam kesempatan ini betul-betul surat itu asal jangan muncul. Itu kan surat keterangan dari kepolisian. Jadi jangan asal terus langsung diberikan. Jadi setidaknya itu ada semacam telaah dulu gitu. Jadi siapapun yang mengajukan ini kalau memang ada masalah, jangan diberikan. Gitu loh. Jadi seleksi awal. Karena salah satu persyaratan untuk caleg baik itu DPR pusat, DPD dan DPD itu surat dari kepolisian. Nah, kita menghimbau sekali lagi kepada Kapolri dan jajarannya hati-hati. Jangan gampang menyerahkan surat. Karena surat ini adalah satu syarat. Ya, salah satu syarat calon ini bisa masuk atau tidak. Jadi kalau kita berharap dengan seleksi awal ini betul-betul dijalankan, sehingga calon nanti yang bakal terpilih itu betul-betul tersaring dari awal. Lebih baik dari awal ketimbang di tengah-tengah. Gitu loh. Tidak hanya itu, Bib. Satu lagi. Yang namanya medical check up itu juga itu harus teliti. Karena sekarang juga barangkali orang gila pun jadi pemilih dan barangkali jadi calon. Ya, ini menjadi catatan juga. Jadi misalnya lah saya dulu kan dengan umur sekian ya pernah juga nyalek. Ya ternyata saat itu saya dinyatakan baik sekali. Berarti ada dua catatan besar ini ya. Pertama SKJK, kedua tentang kesehatan. Itu dua syarat ini yang menjadi pokok terpilih lolos tidaknya. Jadi baru proses di KPU dan sebagainya. Jadi banyak lembaga yang mesti terlibat ya. Jadi inti rumah sakit memberikan surat tentang kesehatan itu kaitan dengan dokter. Terus kepolisian terkait dengan SKJK. Jadi dalam bisik-bisik ini kita sekali lagi menghimbau mumpung belum terlambat. Karena proses kebangsaan, kenegaraan yang bisa baik, dapat pemimpin yang baik, dapat anggota dewan yang baik itu dari proses awal. Kalau awal sudah penuh catatan, ya akhirnya jadi ujung tengah-tengah juga jadi penuh catatan gitu loh. Ya, kalau dalam teori sistemnya garbage in, proses garbage out, yang tidak baik jadinya begitu. Jadi marilah kita lagi laksanakan SOP yang ada dalam koridor konstitusi, siap untuk perubahan, siap untuk turun panggung, siap untuk naik panggung, tapi jasmine jangan dilupa. Iya, jangan lupa jas merah. Jadi topik ini masih jas merah. Nah, nanti kita lanjut lagi, Prof. Ini mungkin season kedua nih. Menarik juga tentang Wapres. Yang lagi rame ini. Cawapres. Wapresnya. Cawapres, ya, bukan capres. Kalau kemarin kita bahas tentang capres, nanti episode berikutnya kita bahas tentang cawapres. Siapa kira-kira yang layak menjadi cawapres? Ya, jadikan banyak kandidat. Kita kemarin-kemarin itu menyinggung dan sedikit sekali menyinggung mengenai gubernur Jawa Barat. Tapi saya mengikuti di medsos. Beliau sangat memberikan pujian luar biasa terhadap Anies, terhadap kinerjanya.
dan juga terhadap gaya kepemimpinan. Nah, ini apa beliau juga mau melihatkan dirinya untuk masuk di dalam Menampingi Anies. masuk di dalam ya enggak, kelompok yang akan diperhitungkan masyarakat, diperhitungkan partai-partai pendukung oleh koalisi perubahan. Namun tetap hak prerogatifnya di tangan Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat, Prof, memang kandidat kita ini banyak yang lucu-lucu ya. Ada yang merapat ke sana, merapat ke sini, ngomong depan publik, diliput oleh media. Oh, kita ngomongnya tidak ngomong ini, padahal yang sebenarnya yang diomongkan lain gitu loh. Jadi saya merasa prihatin ya. Kenapa harus berbohong gitu loh. Ya, jadi media juga seharusnya kalau sudah seperti itu, mending jangan diliput. Buat apa? Udah capek-capek nungguin, ujung-ujungnya cuma ketawa-ketawa menyampaikan tidak hal-hal yang substansi gitu loh. Apa yang dibicarakan seharusnya kalau sebagai pimpinan partai, apalagi levelnya mau cawapres, seharusnya dia ngomongnya tuh yang jelas gitu loh. Jangan cuma kita tadi cuma ngopi-ngopi doang. Kenapa sih mesti ada kebohongan terus-terusan gitu loh. Terkait pilpres, pileg, ini sudah mulai proses. Antara lain caleg, DPD, info terkini saya lihat berbondong-bondong sudah mengurus surat salah satu persyaratan dalam pencalekan. Itu SKJK. Mungkin berlanjut lagi dengan tentang kesehatan dan sebagainya. Menurut Prof. Abbas, apa yang harus diperhatikan dalam hal ini? Sehingga kita mendapatkan betul-betul caleg yang mumpuni. Baik. Jadi begini. Kalau di negara maju, tampil seseorang, ada masalah, atau kandidat sesuatu, proses lagi sederhana. Dengan menekan ID-nya, itu informasi sudah bisa keluar. Siapa dia, kenapa dia, apakah terkait masalah soal pajak dan sebagainya. Kalau tidak ada itu, lewat asuransi, itu langsung. Tapi tentu untuk ini telah dibangun satu database yang besar. So apa? Kalau tidak demikian dalam teori sistem, garbage in, proses garbage out. Jadi kalau sampah yang masuk, misalnya saya maaf ini, para koruptor sengaja nggak sengaja, data yang pidana. Nah, dalam proses ini salah satu problemnya itu ada SKJK. Kalau SKJK ini begitu saja mudah diberikan, berarti seluruh kandidat lolos. Ya, berproses mereka menjadi peserta untuk legislator. Ya. Nah, kemudian setelah mereka terpilih, mereka akan duduk di Senayan sebagai pengambil kebijakan. Nah, ini harus perhatikan, tapi tidak hanya SKJK, tapi juga masalah kesehatan. Karena begini, kalau di penerbang, setiap waktu itu di Lakespra itu diperiksa. Kalau masih gagal, baik. Apalagi dia penerbang MiG, ya, itu mereka diperiksa. Masihkah mereka siap untuk kondisi terbang dengan ketinggian ini, dan sebagainya? Kalau tidak, di-grounded mereka. Nah, lantas bagaimana dengan kita tadi SKT kalau bagaimana mau menggroundednya, wong dia sudah lolos. Nah, kalau untuk kesehatan begitu juga. Bisa saja orang yang umur 70-75 lebih fresh pemikirannya, kemampuannya, itu ada psikotesnya. Melalui psikotes itu cerminlah seorang itu layak atau tidak untuk menjadi legislator atau untuk menjadi presiden atau apa. Nah, ini satu variabel. Tapi untuk terselenggaranya pileg maupun pilpres ini khusus pileg, itu variabel tidak hanya itu. Jadi ada calon, ya, ada proses, proses, pemilihan terhadap calon ini yang akan dipilih. Dipilihnya itu di TPS. TPS itu jumlahnya besar sekarang ini.
800 ribuan sekian. Nah, untuk itu perlu saksi. Jadi tadi ada caleg, ada saksi, ada TPS, ada pengawas. Tapi sebelum itu, ya, yang akan memilih tadi ada daftar DPT-nya. Nah, jadi ada variabel inilah yang harus, kalau tidak terjadi. Apalagi rumor berkembang, ya, saudara-saudara keturunan kita dari China ini, yang tidak mengaku bangsa Indonesia tapi hanya warga negara, tapi mereka ada yang mendapatkan katanya di warga negara. Wah, ini berbahaya ini. Nah, jadi untuk ini pun sejak awal perangkat pemerintahan, ya, pada tingkat yang mengurusi DPT, daftar calon sementara. Nah, untuk itu tentu, ya, masing-masing kandidat yang bertarung ini mempersiapkan tim, ya, dari koalisi mereka dan atau ada relawan-relawan. Nah, kalau yang dahsyat ini ada relawan tanpa bayar, bawa nasi sendiri, bawa minum sendiri, bawa payung sendiri, berbondong-bondong mengamankan untuk memenangkan kandidat. Tapi ada juga, ya, kandidat yang didukung oleh para bayaran ini. Nah, ini juga berbahaya. Jadi kalau dulu juga ada variabel pemilih itu yang sesaat dia mendapat 100 ribu, 200 ribu, tetapi setelah dia memilih maka akan merana sepanjang 5 tahun. Kan begitu, ya, pemilihan satu. Nah, penyadaran ini sekarang sudah makin meningkat. Dari waktu ke waktu ini semakin meningkat. Jadi kembali ke SKJKT, menurut Prof, apa yang mesti dilakukan oleh tim? Lakukan itu artinya dia terima, dia kaji, dia pelajari. Jadi jangan ujuk-ujuk keluar. Iya, jangan. Kemudian ditelusuri dulu. Ditelusuri dulu. Ya enggak. Ya, si A ini siapa ini? Ada track record yang tidak baik. Berarti seleksi itu selain di partai yang mengusung, juga ada seleksi pihak keamanan, ya. Contoh seperti kepolisian, ya. Kesehatan juga dokter tentunya yang memang berkompeten di bidangnya, ya, tentang layak tidaknya calon ini sehat atau tidak, ya, baik lahir maupun batin. Ya, betul. Ini kan lahirnya sehat, batin kita nggak tahu kan. Jadi ya itulah sebetulnya IKTP yang mau dibangun dulu, yang kemudian dikeroyok rame-rame dan digerogoti rame-rame. Ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang sudah di penjara, ada yang masih bebas, ada yang teriak-teriak untuk tampil lagi, ya, padahal dia terkait dengan ini. Nah, ini aduh, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Jumlah penduduk kita 270 juta. Yang kita buat KTP-nya. Jadi LL, lu lagi. Jadi begitu. Jadi bah pahlawan, ya. Jadi, ya, mantan koruptor yang bah pahlawan. Jadi tadi, ya, variabel di dalam proses penetapan caleg sampai itu banyak sekali. Jadi memang tim sukses, tim pendukung atau namanya harus kerja keras, menyiapkan saksi, ya, menyiapkan segala, dan disinilah kita harapkan, ya, aparat keamanan, polisi dan TNI tegak di tengah-tengah mengamankan ini. Karena tupoksinya kan demikian. Ya. Saya takutkan adalah ada yang nekat, ya, seperti kejadian itu. Di tempat yang begitu ramai, yang terkontrol baik ini, nembak jadi kantor MUI. Nah, ini jangan terjadi yang begitu. Ya, jadi keprihatinan, ya, bangsanya. Saya sangat prihatin dengan itu. Tapi itulah. Jadi setiap pilpres, pileg, tapi someday, entah kapan, Indonesia ini bisa lebih sejuk, ya. Walau di negara maju pun terganti. Waktu Lech Walesa, ya, Polandia naik menjadi presiden, seorang buruh juga terjadi. Sekarang Habib Iyad kan, ya,
pimpinan buruh mendukung, tapi di satu buruh demo untuk mengkaji cipta kerja. Ya, jadi itu tadi ya, kembali lagi tidak sesuai kata dan perbuatan ya. Itu yang sering terjadi di elit-elit kita ya. Jadi dia begitu tampil percaya diri, seakan-akan tidak berdosa, seakan-akan tidak punya beban apa-apa, padahal kita ya sebagai sesama politisi itu selalu mengingatkan ya bahwa bangsa ini masih butuh orang-orang hebat gitu. Nah, untuk mendapatkan orang hebat itu ya setidaknya beberapa elit ini kembalilah ke jalan yang benar gitu. Mumpung belum terlambat. Kembali ke jalan yang benar, mari ke rumah kebenaran, berbuat yang benar. Ya. Dan untuk dalam kondisi sekarang ini yang saya katakan ada dua fenomena tadi. Fenomena keindonesiaan yang sudah porak-poranda ini, kemudian fenomena ya majority umat Islam yang dimarginalkan, kemudian hak-hak mereka untuk bicara budaya terhambat. Nah, ini harus dibenahi bersama-sama. Karena apa kita lihat sekarang di Amerika itu sekarang ada satu negara bagian yang wali kotanya Islam, majority Islam, tapi kehidupan beragama, kehidupan ekonomi berjalan dengan baik. Walaupun tingkat pengangguran juga. Jadi intinya kita mesti banyak belajar ya. Oh, ya belajar. Banyak belajar. Belajar lagi. Belajar dan belajar. Jadi model itu satu kota dekat Michigan. Ya. Itu jadian itu. Dan itu terutama orang-orang dari Polandia yang membangun ada dari Bangladesh dan sebagainya. Tapi kemudian tumbuhlah menjadi komunitas yang majority Islam, tapi kehidupan beragama, itu berbisnis, itu terbuka untuk ini. Jadi seakan-akan gambaran saya ini jangan-jangan masyarakat madani itu adanya di Amerika. Ya Allah, memang banyak yang perlu kita bisik-bisikan di khas channel ini. Ya, jadi kita tidak bosan-bosannya mengingatkan elit-elit politik bahwa bangsa ini masih membutuhkan Anda. Masih perlu perhatian khusus. Jadi tolonglah ya dalam kesempatan mumpung masih ada umur ya, masih ada kesempatan, masih ada jabatan, coba merenunglah sejenak gitu loh. Merenung sejenak aja. Karena ya tidak ada yang tahu kapan ajalmu tiba gitu loh. Jangan sampai nanti begitu ajalmu tiba itu tinggal penyesalan gitu loh. Ya, kalau kan ada pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Jadi himbauan kita pada elit politik, pada pejabat negara, jalankan dengan baik. Kalau ada dosa kecil, dosa besar, tentu dunia ada lembaga-lembaga penegak hukum, sedangkan di akhirat tidak bisa ditawar. Formulasinya sudah jelas. Bagi yang meyakininya. Sebab ada juga tanda kutip harus bicara, emangnya udah pernah dari neraka. Jadi khas channel ini dalam waktu yang belum terlalu lama sudah mendapat respon yang banyak dari netizen. Dalam kesempatan ini Al-Fakir, Habib Khas, dan Prof. Abbas Thaha menyampaikan suatu penghargaan, apresiasi kepada yang memberikan subscribe ya, sehingga mudah-mudahan khas channel ini bermanfaat buat kita semua. Ya, betul. Dan tentu juga dalam membawakan acara ini mungkin ada yang agak terlampau keras ya, membicarakan satu komunitas atau yang terkait dengan individu, pada hakikatnya ada untuk kebaikan. Tapi kami tetap menjaga kalau lembaga-lembaga negara itu tidak boleh. Presiden adalah presiden. Tapi person yang duduk menjadi presiden ini tentu boleh dipertanyakan. Tapi tidak boleh head speech. Bukan dipertanyakan, diingatkan. Kalau yang lalai kita ingatkan, kalau yang salah kita ingatkan juga bahwa bangsa ini masih perlu perhatian khusus. Apalagi menjelang tahun-tahun politik ini, kita harus betul-betul
menjalankan politik kenegaraan yang luar biasa. Karena kalau kita terombang-ambing dengan nafsu syahwat politik kekuasaan yang begitu membabi buta, dampaknya juga tidak baik. Ya. Itu sekali lagi Khas Channel mengucapkan beribu terima kasih atas subscribe yang disampaikan pada Khas Channel. Mudah-mudahan kami bisa menampilkan tokoh-tokoh lainnya, karena saya melihat komentar-komentar dari netizen itu mereka senang proses ada profesor menyampaikan pencerahan, dan mereka berharap nanti ada lagi akademisi yang menyampaikan hal-hal kebenaran, karena memang bangsa ini kita tidak cukup dengan pengamat politik, dengan survei dan sebagainya. Kita masih membutuhkan banyak orang-orang cerdas, banyak orang hebat yang punya pemikiran-pemikiran yang jenius untuk bangsa dan negara. Dan di Khas Channel ini kita akan munculkan terutama nanti tokoh-tokoh milenial, profesor, doktor, akademisi, dan sebagainya kita akan munculkan di Khas Channel buat proses pencerahan segala bidang, baik itu ekonomi, politik yang sudah terjadi beberapa bulan ini, terus masalah kesehatan, nanti insya Allah ada pimpinan rumah sakit yang akan tampil di Khas Channel, memberikan pencerahan tentang bagaimana kesehatan di negeri ini. Ya, satu hal yang agak jarang dibahas, itu masalah lingkungan. Masalah lingkungan. Saya sebagai alumni ya, dan juga kata orang pakar dalam bidang lingkungan, ingin menyampaikan sesuatu kepada kepada Mirsa, ya, Khas Channel. Ini cukup menarik, ya. Karena kalau bicara lingkungan itu biasanya cerita tentang alam, tentang binatang, ya. tentang cuaca. Enggak, ini juga tentang manusia. Ya. Itulah nanti pada satu sesi khusus kita akan bicarakan itu. Nah, misalnya saja kita kan ada masalah emisi ya, masalah polutan kan gitu. Nah, kalau ngomong tentang lingkungan, saya punya catatan sejarah, Prof. Apa itu? Ini juga menarik untuk disampaikan kepada publik. Saat Megawati menjadi presiden, menggantikan Gus Dur, terjadilah susunan kabinet. Proses susunan kabinet, saya ikut cawe-cawe. Ada beberapa proses susunan kabinet, saya mengusulkan salah satu ruang waktu itu di Kementerian Lingkungan Hidup. Begitu proses itu berjalan, saya coba ikut cawe-cawe mengusulkan seorang Nabil Makarim. Nabil Makarim. Waktu itu sama-sama kita di PAN. Karena Nabil Makarim ini, saya lihat CV-nya di jebolan Harvard dan memang di bidang lingkungan hidup. Nah, by proses saya coba masukkan ke dalam proses pemilihan menteri itu dengan 4 lembar CV beliau. Waktu saya sampaikan ke pimpinan DPR, lewat pimpinan DPR, ini ada salah satu calon waktu itu terkenal dengan Mbah Tarjo, Sutarjo Suryo Guritno. Nah, saya sampaikan karena beliau salah satu pimpinan DPR dan punya link langsung ke Bu Mega. Om, ini ada calon terbaik anak bangsa yang mungkin patut untuk masuk di kabinet ini, kabinet Megawati. Dengan 4 lembar surat itu, beliau baca, dia lihat, wah, weleh bahasanya dia. Ini bagus nih. Oke, ini bagus. Nah, alhamdulillah, by proses terpilihlah beliau sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Itu catatan yang saya alami. Jadi saya salah satu orang yang mensukseskan Nabil Makarim menjadi menteri. Nah, ini. Saudaranya Nono Anwar Makarim. Saya lupa persisnya. Yang pasti Nabil Makarim itu sudah almarhum. Yang terakhir beliau gabung di PDIP. Nah, itu terakhir. Saya hubungan keluarga saya nggak begitu ini. Yang pasti dengan hanya 4 lembar kertas tanpa apapun, tanpa mahar, tanpa segalanya,
Beliau terpilih sebagai salah satu menteri di eranya Megawati, Menteri Lingkungan Hidup. Ini catatan sejarah yang saya alamin. Alhamdulillah, saya berbangga, saya pernah mensukseskan salah satu orang yang duduk di menteri. Sebelumnya saya juga pernah cawe-cawe. Hamzah sebagai wakil presiden, saya juga ikut cawe-cawe itu. Nanti kita bicara lagi lebih luas, banyak Prof. Ini yang saya alami, ya, de facto, bukan ngarang-ngarang ya. Gimana saatnya waktu itu, saat Gus Dur lengser, ya, saat Megawati naik, dipilih wakil siapa, jadi rebutan gitu loh, sampai terpilih Hamzah. Saya juga punya peranan yang sangat efektif. Dan nanti kita buka di episode berikutnya tentang apa namanya, ya, seorang Ahmad Shahab, sekarang lebih dikenal dengan Habib Has, ikut peduli bagaimana bangsa ini ke depan. Itu bagaimana pemimpin ke depan. Memang kebiasaan LSMP ini kita setiap 5 tahun, sebelum 5 tahun kita sudah meneropong siapa calon terbaik yang bakal kita usung nanti. Pada saat tertentu kita akan kibarkan dan kita masih tetap istiqomah. Sudah hampir 2 tahun kita memperjuangkan salah satu kandidat ini yang masih terus dihalangin. Kita tidak mundur. Dan insya Allah dengan segala usaha, ikhtiar, semuanya kehendak Allah akan terwujud. Karena kalau kita sungguh-sungguh, manjadda wajada, itu yang saya pegang. Kalau kita sungguh-sungguh memperjuangkan sesuatu, akan dapat. Tapi kalau kita setengah-setengah, ya dapatnya setengah. Bekerja dan berdoa. Bekerja dan berdoa. Guru saya bilang, kalau kamu mintanya setengah, ya dapat setengah. Jadi jangan setengah-setengah. Apa-apa tuh harus full. Gitu loh. Jangan kita miring kanan, miring enggak. Full udah. Sebelumnya kita lihat dulu. Oh ini udah. Begitu kita menentukan pilihan, tentukan. Tapi begitu nanti sudah pilihan itu baik, alhamdulillah. Enggak, sudah takdir Allah. Gitu. Jadi masih banyak episode yang kita bisa bahas dengan Profesor Abah Toha. Saya juga nanti akan podcast dengan beberapa tokoh nasional, ya, semuanya sahabat. Silakan, Bin. Jadi ya biasa sendiri kemudian jalanannya sebagai pendidik, ya, bangun LSM, buat sistem informasi pesantren, di Majalah. Senang saya menggeluti ini terutama menyangkut masalah. Hablum dan nas, hablum yang. Tapi yang tidak lupa saya adalah pesan daripada founding fathers bangsa ini, terutama dari tokoh-tokoh Islam. Jaga NKRI ini yang berdaulat dan bermartabat, tegak duduk sejajar dengan bangsa-bangsa dunia lain. Dan Bung Hatta bilang, lebih baik kita tenggelam daripada dijajah. Kita tutup dengan lebih baik kita tenggelam daripada dijajah. Waduh, Prof Abbas ini kalau sudah ngobrol kita sampai lupa nih. Sudah jam berapa nih? Jadi kita tutup ya. Kita bukan tutup, kita break sebentar. Insya Allah masih ada episode berikutnya. Tentu dengan waktu dan kesempatan yang berbeda. Kita tutup. Sekali lagi ikuti Has Channel. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.